guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita bakal bahas hal yang aku yakin banget ya, teman-teman tuh relate banget dengan hal ini, yaitu terkait dengan waktu sendiri atau me time. Tentang dimana kita berada pada momen-momen kita tuh nggak ditemenin sama siapa-siapa, kita nggak harus ngobrol dengan siapapun, kita nggak harus repot-repot untuk mikirin ekspresi orang lain terhadap kita, dan cuman bareng sama diri sendiri aja gitu. Walaupun aku tahu sebenarnya nggak semua orang itu nyaman untuk sendirian. Tapi jujur ya guys, kalau aku pribadi, aku merasa kalau waktu sendiri tuh justru adalah waktu yang paling menyenangkan. Nggak tahu, tapi aku seneng aja gitu punya waktu me time. Aku bukan anak yang introvert BTW, aku anaknya ambivert mungkin ya. Aku di tengah-tengah, tapi aku merasa senang banget kalau aku tuh bisa sendirian gitu. Kayak sesederhana aku habis dari berkegiatan gitu kan. Terus pas pulang tuh kayak, enak banget, kayak langsung energi aku tuh langsung full kembali gitu. Dan mungkin, teman-teman penasaran ya terkait dengan apa aja sih yang aku lakukan untuk benar-benar bisa menikmati waktu sendirian itu. Jadi bukan cuman buat, apa ya, ngilangin lelah aja, tapi juga bisa banget untuk bikin kita terhubung dengan diri kita sendiri. Perlu digarisbawahi guys, kalau di fase hidup yang kayak sekarang ini yang penuh dengan kehektikan, yang perlu dengan segala hal-hal yang harus disibukkan, ada fase di mana penting banget buat kita ambil jeda. Fase di mana kita itu harus bisa ngasih waktu ke diri kita sendiri buat rest ataupun istirahat. Karena aku merasa kalau kita tuh dituntut buat selalu sibuk gitu. Kita dituntut untuk bisa ngenyelesain semua tugas, bisa mikirin tentang masa depan, terkait dengan hubungan sosial juga, bagaimana kita bisa jaga image di hadapan semua orang, bahkan di media sosial, belum lagi tentang ekspektasi-ekspektasi orang-orang terhadap kita. Yang kita tuh dibikin sibuk terus-menerus gitu. Dan dari situlah aku sadar bahwa me time itu bukan cuma soal menyendiri aja, tapi soal bisa memberikan ruang buat kita berhenti sejenak. Buat kita bisa bener-bener dengerin isi hati kita dan ngisi ulang energi yang udah terkuras habis gara-gara semua hal-hal tadi. Dan aku percaya kalau kita nggak belajar nyaman sama diri kita sendiri, kita bakalan terus haus dengan validasi dari luar. Yang padahal sebenarnya penting banget untuk bisa nyaman sama diri sendiri. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana proses aku nyaman dengan diriku sendiri, boleh banget untuk cek di video ini atau ini. Oke? Aku udah bahas lengkap tentang itu. Kita lanjut aja ke apa aja sih yang aku lakuin ketika aku lagi me time. Check it out. Salah satu hal yang paling sederhana, tapi juga paling menyembuhkan dan juga paling menyenangkan dilakukan dan paling simple dilakukan ketika kita sendirian dan kita nggak tahu mau ngapa-ngapain adalah dengan journaling. Yes, kita menulis. Kalau aku biasanya suka buat semacam kayak diary gitu, di buku aku biasa menceritakan semua hal yang ingin aku ceritakan di hari itu ataupun ya pokoknya apa aja aku ceritain gitu. Rasa senang aku, rasa sedih aku, rasa kecewa mungkin ataupun ada hal-hal yang pengen aku inginkan tapi belum tercapai. Pokoknya apa aja deh bisa banget kita tuangkan ke buku itu. Atau kalau teman-teman mungkin apa ya, malas nulis mungkin ya, kalian bisa banget gunain yang namanya laptop ataupun bisa gunain handphone juga di note-nya. Intinya adalah bagaimana kita bisa menuangkan segala apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan dalam sebuah tulisan. Dan tahu nggak sih, lewat tulisan itu aku justru bisa lebih kenal sama diriku sendiri. Aku bisa mengetahui pola pikirku, aku tahu kenapa aku bisa sedih, kenapa aku bisa kesel, kenapa aku bisa marah dan sebagainya. Dan juga terkait dengan apa aja sih yang bikin aku seneng, walaupun itu mungkin hal-hal kecil. Dan journaling ini juga bikin aku sadar kalau suara hati itu cuma bisa terdengar
kalau emang kita mau dengerin. Maknanya adalah kita bener-bener untuk fokus memaknai segala tulisan-tulisan itu. Kita mendengarkan apa yang sebenarnya tertuang dari isi pikiran kita sendiri. Dan yang kedua, hal yang biasa aku lakukan juga adalah dengan mendengarkan musik dan juga adalah dengan jalan. Ini merupakan ritual yang biasa aku lakukan ketika lagi seneng, tapi biasanya ketika aku lagi dalam kondisi yang bener-bener apa ya, nggak enak aja gitu. Mungkin sedih atau ada perasaan yang kayak bad mood, pokoknya perasaan-perasaan yang nggak enak. Aku alihkan ke musik ataupun aku alihkan ke jalan. Jadi biasanya aku sering banget pasang, playlist yang sesuai dengan mood aku di hari itu. Entah aku senang ataupun aku lagi galau mungkin terhadap sesuatu, ya pokoknya aku sesuaikan ajalah dengan kondisi, mood-ku pada saat itu dengan liriknya yang emang menurutku relate dengan itu. Ini yang bikin aku jadi lebih merasa membaik, merasa dipahami juga, dan merasa dibersamai. Jadi kayak aku ngerasa kalau, oh ternyata dari musik itu yang aku juga ikut nyanyi, ada perasaan-perasaan lega, ada perasaan-perasaanku yang terwakilkan dari lirik-liriknya. Dan dari instrumennya juga bikin aku tenang, dan bikin aku semangat kalau emang aku lagi senang waktu itu. Dan kalau misalnya jalan, biasanya aku ngelakuinnya di pagi hari atau di sore hari. Kalau di pagi hari, biasanya emang karena aku udah nyempetin waktu ya, selain emang aku ngejar olahraganya, aku ngejar emang aktivitas buat, menjaga stamina tubuhku, adalah untuk juga menuangkan segala isi pikiranku. Jadi sebenarnya alternatif lain selain menulis adalah dengan olahraga guys menurutku. Jadi ketika misalnya kamu lagi sedih ataupun marah, ya kita bisa tuangkan itu lewat olahraga. Entah itu mungkin kita bisa ke gym juga bisa, kita bisa olahraga di rumah, workout, atau angkat beban. Cuman kalau aku biasanya sih kalau dalam kondisi yang lagi nggak baik, aku tuangkannya ke olahraga jalan sih. Karena apa ya, menurutku ada perasaan-perasaan yang menyenangkan aja, bisa melihat suasana di luar. Mungkin ketika aku lagi marah, pas keluar aku ngelihat ada fenomena yang bikin aku jadi seneng misalnya, atau terharu mungkin. Dan aku tuh sering banget, apa ya, sering banget langsung kayak jelek gitu dan bersyukur banget. Banyak banget hal-hal yang aku syukuri setelah aku mencoba untuk jalan. Kayak ternyata aku masih bisa ya diberikan kesempatan, diberikan waktu buat bisa melihat fenomena-fenomena seperti ini di luar, dengan segala rutinitas aku yang cukup padat. Tapi ketika aku jalan kaki dan aku bener-bener merasakan udara yang segar, aku merasakan angin sepoi-sepoi, aku merasakan dan melihat langsung segala fenomena-fenomena di jalan, aku bersyukur banget sih. Dan itu yang bikin aku juga bisa lebih dekat dengan diriku sendiri. Dan aktivitas lainnya yang gak kalah seru adalah dengan nonton film. Aku biasanya me time dengan nonton film. Dan film favoritku itu adalah bergenre horor. Dan ada kepuasan sendiri ketika aku bisa menikmati waktu itu, benar-benar fokus menikmati film yang aku mau nonton. Merasakan segala suasana dan vibes-vibes dari film yang aku nonton tersebut. Jadi ini salah satu tips juga atau saran buat temen-temen yang bingung, "Aku ngapain ya ketika sendirian?" Coba deh untuk nonton film. Nonton film kan itu bener-bener fokus ya, aku nggak bilang nonton film sambil main HP misalnya, no. Bener-bener fokus aja ke filmnya, kita bener-bener nikmati segala alurnya, dan bener-bener meresapi setiap momen-momen yang ada di film itu. Dan coba deh untuk simpulkan di akhir, kira-kira apa ya yang aku dapatkan dari film itu. Aku suka kayak gitu. Nah, selanjutnya ini mungkin yang sangat-sangat cewek-cewek tunggu-tunggu pada saat punya waktu sendiri adalah dengan self-care. Of course, kita merawat tubuh kita ya kan dengan maskeran. Ya pokoknya kalau udah bahas soal self-care tuh banyak banget nggak sih macam-macamnya dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu kan. Kita bisa merawat tubuh kita dengan, menggunakan produk-produk
yang pastinya aman untuk, menunjang penampilan kita, ya kan? Dengan misalnya kita, maskeran, kita luluran, dan ya mungkin bisa berendam di bathtub juga, itu enak banget sih. Cobalah ketika misalnya ada waktu luang, kita bisa gunakan itu untuk, self care, untuk merawat diri kita. Dan ini yang terakhir dan ini menjadi, hobi juga sekarang ini, apalagi untuk aku adalah dengan nulis ataupun bikin konten, karena ini sudah menjadi kewajibanku. Karena aku sekarang sudah berkecimpung di dunia perkontenan, YouTube, Instagram, TikTok bahkan. Jadi untuk bikin, skrip ataupun konten ini juga masuk pada, me time-ku. Nggak harus konten juga guys, kalian bisa dengan mengisi waktu luang dengan hobi. Melakukan segala aktivitas yang kalian senangi. Entah itu main bulu tangkis, entah itu, menulis cerpen, menulis puisi misalnya, atau bernyanyi, atau apapun itu, berenang dan sebagainya. Lakuin aja segala aktivitas-aktivitas yang kalian senangi, selai kalian diberikan kesempatan untuk menikmati itu, iya kan? Kalau kalian punya waktu me time, silahkan gunakan itu untuk bersenang-senang. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang dibahas di video selanjutnya, atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar, atau DM aku di Instagram di @narwimes. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Selamat selamat me time!